Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Akbar Ramanik dengan NPM 2108260057. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Digestive System dari blog Basic System Organ of Cardiovascular, Respiratory System, and Digestive System. Yang pertama saya bahas bagian anatomi sistem pencernaan bagian atas. Topiknya itu dari rongga mulut hingga lambung. Kemudian bahas yang rongga mulutnya dulu, atau cavum oris. Ini dia terdiri dari vestibulum oris, cavitas oris propria, gigi sulung dan tetap. Otot lidah itu ada intrinsik dan ekstrinsik, serta kelenjar ludah besar dan kecil. Kemudian yang kedua itu ada dia otot pengunyah, itu musculus temporalis, masseter, pterygoideus lateralis dan medialis. Kemudian di bagian faring itu dia terdiri atas nasofaring, orofaring dan juga larofaring. Lapisan otot ini meliputi constrictor dan longitudinal. Baru di bagian kerongkongan atau esophagus, ini dia terdiri dari tiga lapisan itu mucosa, muscularis, adventitia, dua sphincter penting atas dan bawah. Kemudian di bagian lambung, ini dia ada lambung ini ventriculus atau gaster. Ini terdiri dari pars cardiaca, fundus, corpus dan pylorus. Lapisan ototnya itu longitudinal, sirkular, oblik, kemudian mukosa tebal dan ruguai. Kemudian saya bahas ke bagian yang kedua itu anatomi sistem pencernaan di bagian bawah. Itu topiknya itu dia dari mulai usus hingga anus. Yang pertama dia ada duodenum. Ini berbentuk C, kemudian ini menerima enzim pankreas dan empedu. Kemudian untuk jejunum dan ileum, fungsi utamanya itu untuk penyerapan nutrien, vitamin B12 diserap di ileum. Kemudian ada dia cecum dan appendix. Ini dia cecum ini mulai menyerap air, appendix ini berfungsi untuk imunologis dan menyimpan bakteri baik. Kemudian di bagian usus besar atau kolon, ini kolon ascendens, transversum descendens dan sigmoid. Ini menyerap air dan membentuk feses. Kemudian di bagian rektum dan anus, ini dia menyimpan dan mengeluarkan feses, dilengkapi sphincter internal atau tidak sadar dan eksternal dalam keadaan sadar. Kemudian topik yang ketiga itu dia proses penyerapan nutrisi di saluran pencernaan. Yang pertama itu ada karbohidrat. Ini dia diserap sebagai monosakarida melalui transport aktif dan di busa terfasilitasi. Kemudian protein ini dia diserap sebagai asam amino di peptida. Tripeptida ini untuk dipecah untuk menjadi asam amino. Kemudian lemak ini dia rantai pendek. Kemudian dia difusi langsung ke rantai panjang melalui misel menjadi kilomikron masuk ke limfa. Jalurnya itu dia ada jalur absorpsi, itu ada dua, ada paraseluler, ini dia melalui celah antar sel, sama transseluler, ini lewat membran apikal dan basolateral. Kemudian masuk ke yang keempat, ini mekanisme proses defekasi. Itu langkah-langkahnya itu ada dua. Yang pertama gerakan massa di kolon descendens, kemudian yang kedua itu dia distensi rectum. Ini dia aktivitas refleks defekasi atau intrinsik dan parasimpatis. Kemudian yang ketiga itu dia ada kontrol sphincter eksternal secara sadar. Yang keempat itu kontraksi otot abdomen dan diafragma. Kemudian itu dia itu untuk meningkatkan tekanan intraabdomen. Baru yang kelima itu dia ada feses keluar melalui anus. Kemudian lanjut ke mind map yang kelima itu mekanisme rasa lapar dan kenyang. Ini dia ada pusat regulasi, ini biasanya di hipotalamus. Kemudian dia ada nukleus lateral, ini biasanya itu untuk pusat rasa lapar. Kemudian ada dia nukleus ventromedialis, ini dia itu pusat rasa kenyang. Kemudian kemudian ada dia sinyal perifer. Baru dia ada hormon lapar, ini ada grelin, biasanya di lambung. Kemudian ada dia hormon kenyang itu, biasa itu ada leptin, insulin, CCK sama serotonin. Kemudian untuk jalur sinyal, kemudian ada dia jalur sinyal, ini dia melalui darah dan serabut saraf, yaitu nervus vagus ke hipotalamus. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.